Baik ya, hari ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan tentang pembelajaran tematik ya. Nah, pembelajaran tematik menghubungkan matematika dengan dunia nyata siswa SD. Oh, belum muncul rupanya ternyata lah. Ah, yuk. Diawali dengan persoalan-persoalan yang sering dihadapi di sekolah. Mungkin mirip-mirip dengan kemarin ketika kita membahas tentang pembelajaran apa pekan yang lalu. Oh ya, TPACK ya. Oke. Nah, bisa jadi ada siswa yang di kelas bertanya ya, kenapa sih kita harus belajar perkalian? Kemudian mungkin ada juga yang bertanya, sepertinya nggak ada hubungan gitu matematika dengan pelajaran yang lain. Atau ada siswa yang melihat matematika hanya sebagai kumpulan rumus hafalan yang terisolasi dari yang lain. Dan juga ada guru yang kesulitan ya menunjukkan relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka sebagai calon guru, maka ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana kemudian membuat matematika ini tidak lagi pandang sebagai monster yang menakutkan, tetapi sebagai sahabat yang membantu dalam memahami dunia. Nah, ini yang kemudian kita pahami bersama. Kalau di waktu kalian masih SD itu sudah pakai tematik nggak ya? Oh, belum ya? Oh, ingat berarti lah, SD lah. Berarti SD tahun berapa tuh ya? Terakhir lulus SD tahun, ada masih ingat tahun berapa lulus SD? Lagi sudah. Sekarang tahun 2025. Sekarang sudah semester 5 ya, berarti anggaplah 3 tahun sudah ya kuliah 3 tahun. Berarti 2002 ya masuknya ya. Kurangi 6 tahun dari 2002, berarti 2018 ya. 2018 mungkin lulus SD ya. 2018. 2018 sudah SMP. Oh, sudah SMP ya. Kalau Satria SD-nya di mana Satria? Masih ingat? SD apa? SDN apa? Lawi, Lawi Gajah. Hah? Lawi Gajah. Oh, artinya apa itu? Ada artinya nggak? Oh, ada gambar gajahnya. Oh, gitu ya. Oke. Nah, maka pembelajaran tematik ya hadir untuk menjawab itu semua. Kita awali dengan pengertiannya dulu. Jadi pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Misalkan temanya tema apa ya? Tamanku, kadang-kadang begitu ya, tamanku, kebunku, rumahku, atau apa ya. Banyak lagi yang lain ya, banyak lagi yang lain. Tema-tema yang mana dalam tema itu mencakup beberapa pelajaran. Ada yang punya pengalaman ngajar SD sini? Nggak ada. Belum ada ya lagi ya. Ngajar TK?
Ada juga. Maksud bermakna adalah siswa memahami hubungan antar konsep yang mereka pelajari dengan konteks kehidupan nyata. Nah, makanya tema-temanya kan tema yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalkan tamanku, misalnya. Nah, tamanku. Atau rumahku. Nah, bisa juga rumahku ya. Nah, rumahku berarti temanya tentang rumah. Walaupun siswa SD belum punya rumah ya biasanya ya. Yang punya rumah kan orang tuanya ya. Nah, jadi dalam pendekatan pembelajaran tematik ini, itu dikaitkan berbagai macam pelajaran dalam satu tema. Nah, namanya juga tematik ya kan berarti ada temanya. Ada tema yang diangkat dalam pembelajaran itu. Bisa saja guruku misalnya, itu kan bisa jadi tema juga ya. Temanku. Nah, secara teoritis ya, beberapa landasannya. Pertama adalah landasan psikologis konstruktivisme. Sudah belajar ya tentang konstruktivisme ya. Nah, ini yang paling bawah di daftar hadiah ini namanya Sabrina. Sabrina. Ya, oh, Sabrina ini konsisten ya duduk di ujung sana ya. Bagus juga supaya saya cepat hafal ya. Jadi Sabrina duduknya di ujung sana. Sabrina. Apa sih masih ingat nggak inti dari dari teori konstruktivisme? Konstruktivisme. Ada ya aliran di dalam psikologi pendidikan itu tentang konstruktivisme. Kan ada behaviorisme ya ada konstruktivisme ada apa lagi. Apa inti daripada, nah intinya ya seperti yang tertulis di situ ya kan, apa tulisannya di situ? Siswa membangun pengetahuannya sendiri secara aktif melalui interaksi dengan lingkungannya, atau dia membangun sesuatu dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi konstruktivisme itu siswa diajak untuk bisa dia memahami sesuatu ya dengan dia mengkonstruk sendiri, membangun sendiri pemahamannya. Bukan karena hafalan. Misalnya dia perkalian misalkan ya, belajar perkalian. Maka perkalian itu dia pahami bukan sebagai hafalan. Misalkan 2 kali 3 6, misalkan 2 kali 4 8, bukan begitu, tapi 2 kali 4 misalkan. Maka dia memahami misalkan 4-nya 2 kali misalkan begitu ya. Oh, berarti 4 ditambah 4. Nah, berarti dia mengkonstruk sendiri pemahaman tentang perkalian. Dari pemahaman dia sebelumnya sudah bisa tambah-tambahan. Sampai begitu ya. Nah, tokoh dalam konstruktivisme ini ada dua orang ya, yang sangat terkenal yaitu Piaget dan Vygotsky. Jadi ada Piaget sama Vygotsky. Ini dua tokoh sentral dalam teori belajar konstruktivisme. Nah, kenapa tadi pakai tema? Supaya temanya itu juga tema yang dekat dengan kehidupan siswa. Kayak ibuku misalkan, pasti semua siswa tuh punya ibu, ya kan? Ada nggak siswa kira-kira yang tidak punya ibu? Tidak ada, ya kan? Pasti lahir melalui ibu. Walaupun bisa jadi ada yang begitu lahir meninggal orang tuanya, mungkin bisa jadi ada yang seperti itu ya. Tapi secara umum, siswa tuh pasti punya ibu. Nah, bisa temanya tentang ibu. Ibuku. Ibuku punya kaki yang lengkap ada dua. Nah, sudah belajar menghitung kan? Kakinya lengkap ada dua, tangannya lengkap ada dua, jarinya lengkap, jari tangannya ada 10 misalnya. Walaupun ada juga yang jari tangannya ada 12 ya. Pernah lah ketemu orang yang jari tangannya ada 12.
Oh, nggak pernah ya. Ada itu. Jadi ada satu tumbuh di sini. Saya pernah ketemu di komplek kami itu tangannya 12. Jadi sebelah sini ada tumbuh, dia ada tumbuh. Jadi 6 jadinya jarinya. Jadi kalau main ping shot tuh kayaknya menang terus tuh. Karena jarinya lebih banyak ya. Nah, jadi kembali kepada teori ini tadi, itu yang paling terkena tokohnya adalah Vyasa sama Vygotsky. Kalau Vygotsky itu ada teorinya yang terkena adalah scaffolding. Scaffolding itu, tahu scaffolding ya? Scaffolding. Nggak tahu scaffolding. Itu biasanya digunakan sama tukang ketika bekerja. Ada scaffolding kan? Ada ya. Tangga yang biasanya digunakan dinaiki tukang supaya bisa mengerjakan yang di atas scaffolding, apa namanya? Nah, tangga scaffolding. Itu yang membantu. Nah, tapi maksudnya di sini adalah guru itu membantu seperlunya. Nanti sambil dilepas-dilepas. Kayak orang belajar sepeda. Orang belajar sepeda itu pakai scaffolding misalnya. Jadi pertama mungkin dipegang dulu ininya ya. Ya, dipegang apa itu namanya? Ancak. Nah, ancak itu apa ya? Kalau bahasa kami namanya ancak. Itu yang tempat duduk belakang itu apa namanya? Apa namanya? Aduh, bahasa Indonesia apa itu ya? Kalau saya menyebutnya di kampung satu ancak. Ancak. Ada yang tahu dengan ancak nggak? Nggak tahu ancak ya? Sepeda itu kan ada di belakang tuh tempat orang duduk itu loh. Apa tuh namanya tuh? Ya tempat boncengannya itu apa istilahnya namanya apa? Ya kalau di tempat kami namanya ancak itu. Ancak sepeda itu. Kalau di tempat kalian apa namanya? Hah? Pengantenan apa? Itu tempat duduk di belakang sepeda pengantin. Apa itu? Memang pengantenan istilahnya. Oh, biasanya pengantenan. Oh, biasanya kalau di sini kalau pengantenan orang pada datangan, ya kan ya? Hah? Pengandengan. Oh, pengandengan. Atau gandeng maksudnya ya. Untuk gandengan gitu ya. Jadi tempat duduk orang gandeng. Oke. Biasanya kan kalau belajar sepeda, itu kan dipegang belakangan situ. Nah, itu kan scaffolding. Tapi lama-kelamaan kan dilepas. Nah, jadi scaffolding tidak selamanya akan dipegang terus. Masa selama bersepeda dipegang terus sama orang tuanya sampai dia bisa tetap dipegang kan enggak. Tapi lama-kelamaan kan dilepas gitu. Nah, scaffolding itu ya begitu. Jadi akhirnya siswa itu dilepas untuk bisa memahami sendiri. Nah, begitu maksudnya. Itu scaffolding namanya. Itu Vygotsky tokohnya ya. Nah, kemudian secara landasan perkembangan anak, siswa SD memandang dunia secara holistik, menyeluruh, tidak terpisah-pisah dalam mata pelajaran. Nah, ya. Jadi, ya tadi, ya. Misalkan dia secara fakta memahami tentang ibunya tadi ya. Ibunya itu misalkan, yuk kita hitung jadi ibu ada berapa misalkan. Nah, itu kan sebenarnya mengajarkan matematika, tetapi dalam satu tema, yaitu tentang ibuku. Bisa juga misalnya tentang rumah juga bisa begitu, tentang teman juga bisa seperti itu ya. Kemudian secara landasan filosofis, pendidikan yang memanusiakan manusia di mana pembelajaran harus kontekstual dan relevan. Nah, jadi pembelajaran itu harus kontekstual dan relevan. Jadi eh, kalau mengajar tempat kita masih tingkat SD itu kurang relevan kalau mengajarkan tentang kereta api misalnya. Kenapa? Karena di tempat kita belum ada kereta api. Ya kan? Misalnya nanya sama siswa-siswa, pernah nggak naik kereta api? Oh, bagi yang di luar mungkin pernah ya, tapi kalau yang dia diam di kampungnya, maka nggak ada kereta api ya. Misalnya si Raihan, pernah nggak Raihan naik kereta api, Raihan? Oh, belum pernah. Nah, belum pernah. Satria tuh pernah ya, Satria lah. Oke, naik kereta api dari mana ke mana Satria? Oh, ke Surabaya. Berapa jam itu? 13 jam. Ngapain selama 13 jam di kereta? Oh, gitu. Jadi tidur ya, bisa tidur ya. Tidur.
Cuma kalau di kereta tidur tuh hati-hati dengan barang bawaan ya. Kan salah satu dosen kita Pak siapa Pak Abidin ya dulu ya. Itu kan beliau hilang hilang laptop tuh di kereta ya karena apa? Ya tadi kadang-kadang kereta tempat kita ini masih begitu kurang aman ya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih 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 bagus pengamanannya sekarang lah. Ada CCTV ya sekarang di dalam kereta sehingga lebih mampu mengawasi kalau ada orang yang bergerak-gerik mencurigakan. Baik, berikutnya adalah landasan yuridis irigasi dalam kurikulum merdeka. Kalau sekarang kan mungkin kurikulum satuan pendidikan istilahnya ya, KSP kah? Kurikulum satuan pendidikan. Mengapa matematika perlu diintegrasikan dalam pembelajaran tematik? Nah, yang pertama mengurangi abstraksi. Konsep matematika yang abstrak seperti bilangan, pengukuran menjadi lebih konkret ketika dikaitkan dengan tema, misalkan diriku. Nah, ya kan biasanya tema tuh ada kukunya terus belakangnya ya supaya dekat dengan siswanya, ya kan? Karena siswa itu kan keakuannya tinggi masih ya. Makanya kemudian diriku, kegemaranku. Tapi sekarang siswa kegemarannya banyak main game ya sekarang. Nah, itu bisa ditanya siswanya, kamu main gamenya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, coba hitung berapa lama kamu dalam sehari main game misalnya. Nah, itu kan sudah dikaitkan dengan matematika kan ya. Nah, ya. Sambil sambil nunggu pergantian mata kuliah bisa main game dulu ya kan seperti itu ya. Enggak ya. Enggak ya Satria ya, enggak ya kan Satria ya. Enggak main game lagi kan ya. Oh, masih ya. Oh, oh catur. Oh, ya. Kemarin ikut enggak lomba catur di kampus? Oh, kalah. Sama siapa? Oh, yang kemarin jadi ini ya, yang kemarin dikirim itu ya. Oh, begitu awal langsung ketemu itu. Oke. Kalah ya. Padahal pernah juara tingkat ini ya. Tingkat apa pernah? Oh, pernah dulu ya. Oh, juara satu ya. Oh, iya 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 iya. Iya. Oke 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 oke. Kalau yang perempuannya ada nggak yang suka catur ya di sini? Oh, nggak ada ya. Nah, kegemaranku catur. Nah, misalkan suruh menghitung biji catur, misalkan ya. Ada berapa biji catur tuh catur ya? Oh, 16 langsung cepat ya. Oh, ya, ya. 32 jadinya ya. Totalnya kalau hitam dan putih. Oke. Nah, dan tukang catur ini bahaya karena dia lebih tenang mati anak daripada mati kuda, ya kan? Nah, kalau kita kan enggak ya, kita sedih kalau mati anak, ya kan ya? Nah, kalau mati kuda mungkin nggak masalah, tapi bagi satria itu mati anak nggak masalah. Nah, yang penting kuda masih hidup ya. Baik kegemaranku. Nah, dengan kegemaranku kita bisa mengeksplor, kemudian ya tadi bisa dikaitkan dengan matematika ya kayak tadi ya. Misalkan suka catur. Nah, catur itu biji caturnya ada berapa ya kan. Coba dihitung sudah lengkap belum misalnya. Coba dihitung, belajar berhitung ya. Tapi catur tuh nggak ada jenis kelaminnya ya. Misalkan kudanya tuh jantan atau betina nggak tahu ya. Oh nggak tahu ya. Nah nanti bisa di anu juga itu dieksplorasi ya. Kudanya dua tuh apa? Karena ada jantan dan betina kah atau gimana? Atau jantan dua-duanya gitu ya? Nggak pernah nanya ya? Nggak pernah nanya. Nanti coba tanya sama Pak Alimuddin. Pak, itu jenis kelamin kudanya dicatur laki-laki atau perempuan? Ya. Kemudian meningkatkan makna dan relevansi. Nah, siswa memahami untuk apa mereka belajar matematika. Misalkan berhitung. Nah, kenapa sih harus pandai berhitung? Supaya nanti bisa menghitung harga jajanan.
Temanya apa? Temanya pasar misalnya. Karena kalau tidak bisa berhitung, itu bisa jadi ditipu orang, ya kan? Bisa ditipu. Maka disitulah pentingnya belajar matematika supaya tidak ditipu orang. Misalnya harga satu kuenya 1.200. Maka kalau beli 5 misalkan, berapa misalnya? Nah, berarti kan harus bisa matematika, ya kan? Jadi kalau kuenya 1.200, berarti kalau beli 5, 6.000 kan begitu ya. Nah, 6.000. Kan sekarang kue ada yang 1.000-an, ada yang 1.200, ada yang 1.250, ada yang 1.500, ada yang 2.000, ada yang lebih daripada itu juga. Tapi wadah secara umum kalau di pasar tradisional itu antara 1.000, 1.200, 1.250 sama 1.500. Kalau pagi, kalau mungkin ada yang suka jalan di daerah Sungai Anda itu ada pasar pagi. Itu rata-rata 1.000 satu kuenya gitu. Itu lumayan banyak yang beli karena 1.000. Nah, jadi belajar matematika supaya bisa menghitung harga jajanan. Supaya bisa menghitung kalau misalkan membawa uang 10.000, ini bisa beli untuk apa saja. Nah, kalau misalnya, ya, Putra misalnya ditanya, misalnya kalau beli kue 10.007 misalnya ya kan? Kalau 10.007. Nah, itu kira-kira harga persatuannya berapa? 10.000 dapat 7 kue. Kemungkinan besar penjualnya jual satu kuenya berapa? Gimana kira-kira cara menghitungnya Putra? 10.000 dapat 7 kue. Maka kira-kira penjualnya jual satu kuenya berapa? Kalau mau ngitung pas, maka tentu 10.000 bagi 7, ya kan? Begitu ya. Kalau mau yang pas. Cuma kebiasaan kita di Banjarmasin itu biasanya harga kuenya 1.500. Cuma karena beli 10.000 biasanya dikasih bonus sedikit, maka bisa ngambil 7. Mestinya kan itu 10.500 mestinya ya. Iya, mestinya ya, mestinya 10.500. Nah, tapi di tempat kita itu biasanya ditawari aja. Nah, sehingga 10.000 bisa beli 7, gitu ya begitu ya. Itu karena penjualnya kulir sama angsol ya kan. Kalau di angsol kan ngalih ya. Nah, misalkan dikasih 11.000 berarti harus membalikan 500. Sekarang 500 itu susah ya kan. Cari uang 500 itu susah. Tapi sebenarnya mencari uang berapapun itu susah ya kalau mencari. Jadi kalau misalkan seorang itu bekerja dan nanti minta gaji mungkin bisa ya dapat uang. Tapi kalau mencari saja kira-kira nggak ketemu ya. Sama kayak pekerjaan. Pekerjaan itu tidak bisa dicari. Nah, kalau mencari pekerjaan itu susah. Jangan kau dicari. Saya dikerjakan saja ya kan pekerjaan itu. Baik ya. Berikutnya mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Siswa tidak hanya menghitung, tapi juga menganalisis masalah dalam tema dan menciptakan solusi. Ya, jadi ya tadi, misalkan ayah ingin membangun sebuah rumah yang memiliki lantai dengan luas, misalkan 10 meter persegi, misalnya. Nah, kira-kira diperlukan berapa batang papan, misalkan, untuk mencukupi melantai itu. Nah, itu kan sudah berpikir tingkat tinggi, dia harus menghitung ya, kira-kira ukuran papannya berapa, ya. Kemudian supaya bisa menutupi semua itu berapa. Nah, itu sudah temanya tentang rumahku misalnya. Nah, itu bisa ya seperti itu. Kemudian belajar yang efisien. Kenapa? Karena beberapa kompetensi dasar atau capaian ya, sekarang capaian pembelajaran istilahnya ya.
capaian pembelajaran dari berbagai mata pelajaran dapat dicapai dalam satu kali pembelajaran yang terpadu. Karena tematik itu memadukan beberapa pelajaran. Nah, di sini ada 3 model integrasi dalam pembelajaran tematik. Nah, yang pertama model terpadu. Mata pelajaran melebur sepenuhnya dalam tema. Batas antar mata pelajaran tidak tampak. Ini adalah model ideal untuk kelas rendah SD. Nah, biasanya kada jelas di batasan. Mana sih batasan pelajaran matematika, mana sih batasan pelajaran IPA, mana batasan pelajaran IPS, sudah jelas. Ini namanya terpadu. Kemudian model yang kedua adalah model connected atau terkait. Konsep dalam satu mata pelajaran dihubungkan dengan konsep mata pelajaran lainnya. Misalnya konsep pengukuran matematika dikaitkan dengan konsep pertumbuhan makhluk hidup dalam IPA. Nah, ya. Jadi pertumbuhan pertumbuhan dari tanaman misalkan, nah diukur. Ya. Hari ini tingginya berapa diukur. Nanti seminggu yang akan datang diukur lagi, diukur lagi, diukur lagi. Nah itu namanya adalah mengaitkan antara pengukuran dengan pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian ada mode jaring laba-laba. Sebuah tema menarik dipilih, kemudian semua mata pelajaran dijaringkan ke dalam tema tersebut. Nah, model ini yang paling banyak digunakan. Ya tadi ada tema-tema, ya kan? Kayak tema diriku tadi. Nah, diriku, tapi dari situ kemudian dibuat kemudian jaring laba-labanya, ini kaitannya matematika gimana, kaitan ke IPA-nya gimana, IPS-nya gimana, dan lain-lainnya gimana. Nah, itu adalah model yang ketiga. Langkah merancang pembelajaran tematik yang mengintegrasikan matematika. Langkah pertama, memilih tema. Pilihlah tema yang dekat dengan kehidupan siswa, baik dekat secara fisik, psikologis, dan sosial budaya. Contoh, temanya adalah lingkungan rumahku. Pasti semua orang mayoritas punya rumah ya. Walaupun kemarin ternyata ada yang tidak punya rumah sehingga dia tidur di kuburan, ya ada itu ya. Ada kan kisah tentang seorang pemuda katanya yang dia ditinggal mati sama ayahnya. Nah, kemudian ibunya kawin lagi. Ternyata ayah sambungnya tidak mau, sehingga akhirnya dia diusir, sehingga akhirnya dia tinggal di kuburan ayahnya. Tapi syukurnya kemudian itu diketahui oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah setempat dibawa ke panti. Nah, panti, ya. Nah, lingkungan rumahku, bisa juga rumahku itu maksudnya rumah panti ya, bisa juga lingkungan rumahku. Pasti punya orang punya lingkungan. Hewan dan tumbuhan di sekitarku, bermain dan permainan. Nah, ini tema-tema yang bisa diangkat dalam pembelajaran tematik yang mengintegrasikan matematika. Langkah kedua, pemetaan KD atau sekarang CP ya, capaian pembelajaran mungkin sekarang ya tepatnya ya. Ini karena masih pakai kurikulum Merdeka, masih pakai KD ya. Identifikasi KD dari semua mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, SBDP. Apa? Sejarah, budaya, dan apa SBDB? Sejarah, budaya, dan prakarya. Prakarya kayaknya ya. Langkah tiganya adalah penyusunan jaringan tema. Buat bagian yang menunjukkan bagaimana setiap CP tadi, dari setiap mata pelajaran terhubung dengan tema inti, yaitu bisa lingkungan rumahku tadi. Nah, dari IPA apa misalkan kaitkan lingkungan rumahku. PPS apa, PKN apa, SBDP apa, matematikanya apa. Langkah keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Rancang kegiatan memungkinkan siswa mengeksplorasi tema dan secara tidak langsung mencapai KD dari berbagai pelajaran, termasuk matematika. Nah, langkah kelima, penilaian autentik. Siapkan penilaian mengukur proses dan hasil secara terpadu. Nah, jadi
Penilaian otentik itu penilaian secara nyata dan dari berbagai macam sisi ya. Bisa dari observasi, hanya dilihat, wah ini orangnya rajin nih. Nah, maka bisa tuh dinilai, oh ini bagus nih. Artinya, kemudian oh ini orangnya perhatian ketika pelajaran misalnya. Itu observasi. Atau portofolio. Jadi kumpulan dari tugas-tugas, oh ini lengkap nih tugasnya nih. Setiap tugas selalu mengerjakan. Atau karya proyek. Atau disuruh bikin proyek. Nah, contoh penerapan temanya pasar untuk kelas 3 SD. Misalnya mata pelajarannya matematika. Nah, capaian pembelajaran apa? Menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah serta uang. Aktivitas belajarnya, proyek berkunjung ke pasar mini. Siswa berperan sebagai pembeli dan penjual. Nah, integrasi matematika di mana? Berhitung dan uang. Menghitung total belanja, kemudian membayar dan menghitung kembalian. Pengukuran menimbang barang. Ya, jadi bisa. Jadi integrasinya di pasar itu adalah yang pasti adalah ada menghitung, paling tidak menghitung kembalian. Jadi kalau uangnya pas ya, uangnya pas. Kemudian pengukuran bisa dengan menimbang. Nah, ini kalau yang dibeli itu ditimbang. Misalnya beli buah, buah apa yang ditimbang? Buah mangga ya. Sekarang lagi musimnya kayaknya ya, buah mangga. Nah, berapa buah mangga sekarang? 15.000 per kilogram. Rata-rata saya lihat di pinggir jalan misalnya 15.000 per kilogram. Kalau yang buruk-buruk sedikit 10.000, yang buruk benar 5.000 lah. Nah, itu biasanya ya. Dan penjual itu bisa benarnya tulisnya 5.000 benar-benar. Kayaknya nang saya buruk-buruk nang sudah kalau dimakan lagi ya. Nah, kemudian sebetulnya 10.000. Ini yang separuh sudah buruknya. Nah, di atasnya ada ditulisnya lagi. Nah, jadi kita sudah lanjut singgah. Nah, ini mau kada mau tak tukari juga akhirnya. Nah, itu cara penjual hari ini ya kan? Ya. Jadi yang ditulisnya tuh yang paling murah dan itu kualitasnya paling rendah seperti itu. Ada juga yang jualnya per apa? Per karung ya, per karung atau per apa itu? Nah, itu 50.000 kata dia. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk membongkar-bongkar ya. Pokoknya itu 50.000. Nah, kita nggak tahu di tengahnya, siapa tahu ada yang busuk di tengah ya atau di bawah. Nah, itu bahaya juga beli seperti itu ya. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tentu saja di antaranya misalkan disuruh sisanya mewawancarai narasumber atau penjual ya atau pembelinya. Nah, itu sambil melatih dia menulis bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Melakukan bertanya. Wawancarai penjual tentang barang dagangannya. Logika dan statistik sederhana. Mencatat jumlah barang yang laris. Nah, bisa mewawancarai kan? Ini yang paling laris apa, Pak? Atau yang paling payu? Kalau pengamatan Hamri misalnya. Di pasar tuh yang paling laku apa Hamri? Oh, beras. Beras ya. Kalau di pasar beras ya. Kalau di pasar baju belum tentu beras ya. Itu gantung pasarnya ya. Pasarnya pasar apa dulu? Nah, kalau pasar buah juga ada berasnya juga ya. Kalau pasar buah, oke, tergantung pasarnya. Pasar apa dulu, ya kan? Nah, ya, jadi mestinya Hamri tadi nanya dulu. Nah, itu mestinya ya. Kalau ngajak berpikir kritis, tanya dulu pasarnya pasar apa. Nah, yang paling laku di pasar apa? Kalau di pasar Wadai, nah berarti wadai apa ya kan yang berarti ya yang paling laku. Kalau Mila pernah pasar Wadai? Oh pernah. Yang paling laku wadai apa biasanya? Oh wadai basah. Oke, basah. Kalau di sini pernah ke pasar di Banjarmasin? Yang pasar Wadai? Wadai apa yang pernah dibeli? Oh macam-macam. Oh ya. Yang paling suka apa? Wadai apa yang paling suka? Ada yang kayak
Oh, ada ketan lapis-lapis ya. Apa ya namanya? Nah, coba yang di belakang tahu nggak kira-kira nama kuenya apa itu? Nanti tanya ya nama kuenya ya. Jadi bagus itu untuk tahu nama kuenya. Oke. Nah, bisa mencatat jumlah yang laris dan segala macam. Apalagi kalau jadi pedagang ya. IPA. Nah, mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang sehat. Nah, bisa tuh bagian pada IPA. Mengelompokkan bahan pangan yang dijual di pasar. Juga bisa bagian pada IPA. Yang makanan sehat dan kurang sehat. Klasifikasi dan membilang, menghitung dan membandingkan jumlah jenis makanan sehat dengan yang kurang sehat. Biasanya yang kurang sehat tuh karena ada pewarna buatan ya yang tidak alami ya. Apa nama kuenya ternyata? Oh, sari muka. Ada juga sari India biasanya ya. Saya suka juga sari India itu. Nah, sari India. Ada juga lumpur surga ya. Wah, jadi belum bisa masuk ke surga sekarang, tidak lumpurnya berarti makan dulu ya loh. Jadi lumpur surga. Tahu lumpur surga tahu? Tahu ya. Oh, Hamrik ada tahu lumpur surga. Nah, nanti sama Satria nggak tahu juga ketawa karena nggak tahu juga sih Satria dengan lumpur surga ya Satria ya. Nah, ada Satria lumpur surga. Jadi nanti kamu bisa beli lumpur surga. Nah, itu artinya lumpurnya aja sudah nyaman ya kan. Nah, itu kan lumpurnya itu. Belum yang kemudian yang tidak lumpur ya kan. Ah, berarti enak sekali di surga ya kan lumpurnya aja enak bisa dimakan. Tahu nggak Mila dengan lumpur surga? Oh nggak tahu juga Mila dengan lumpur surga. Raihan ini pasti kada tahu jual lumpur surga. Wah, kada tahu. Oh, udah ketahuan dah. Raihan ini tahunya diuntuk aja ya. Ya Rehan. Untuk tahu kalau nah ya kalau untuk tahunya. Baik ya. Nah, sekarang IPS mengenai aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya alam. Mengamati mana asal barang. Contoh sayuran dari petani, ikan dari nelayan. Membuat diagram batang sederhana tentang asal barang. Ini yang dari petani, ini dari nelayan. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya satu tema tetapi mencakup 4 pelajaran, ya kan? Ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, ada IPA-nya, ada IPS-nya. Ada sebenarnya, tapi saya potong di bawah karena nggak muat layarnya. Jadi sebenarnya ada lagi satu yaitu sejarah tadi ya. Nah, ada apa tadi? B sejarah budaya dan prakarya kan tadi. Nah, itu ada bawahnya. Nah, tentang budaya di pasar ya bisa jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana tantangan dan strateginya? Tantangannya guru kesulitan memetakan capaian pembelajaran. Karena harus memetakan kan dalam menyusun pembelajaran tematik harus memetakan mana capaian pembelajaran yang bisa digabungkan atau misalkan berkaitan ya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu berkolaborasi dalam KKG atau kelompok kerja guru untuk menyusun perangkat ajar bersama. Nah, biasanya ada KKG ya, ada KKG biasanya. Nah, kemudian khawatir konsep matematika tidak tercapai secara mendalam. Maka merancang kegiatan yang kaya akan konsep matematika dan berikan latihan khusus jika diperlukan. Perencanaan yang rumit dan memakan waktu, maka memaparkan modul tematik yang sudah ada. Nah, rata-rata buku SD itu tematik itu. Ya. Coba aja nanti dilihat buku SD itu tematik ya. Penilaian yang kompleks, maka menggunakan rubrik penilaian. Nah, jadi kita sudah punya rubrik penilaiannya supaya enak. Tinggal tinggal catat-catat di rubrik itu aja lagi. Nah, inovasi perkuat peran matematika dalam tematik dengan pendekatan TPACK yang kemarin dan STEAM. Kaitkan dengan tematik. Nah, ini ya. Jadi ini sudah menggabung 3 tema yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada STEAM, ada TPACK, ada tematiknya. Nah, itu semua berkolaborasi dalam sebuah contoh proyek itu energi dan perubahannya misalnya. Itu bisa jadi tema ya.
Nah, ini sudah di situ bisa ada teknologinya, ada kemudian tekniknya dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Jadi pelajaran matematika adalah satu kebutuhan bagi siswa untuk memahami bahwa matematika adalah bagian dari kehidupan, bukan ilmu yang terpisah. Bahkan ada yang mengatakan matematika itu sebagai ratunya ilmu. Ya, ratu. Ratu itu kan paling dijaga ya Satria ya. Kalau sudah mati ratu, ya game over sudah ya lo Satria. Nah, amat sudah berarti. Peran guru adalah sebagai fasilitator yang merancang jembatan antar konsep matematika abstrak dengan konteks dunia nyata melalui tema. Dengan pelajaran tematik, mereka tidak lagi sekedar menghitung, tetapi berubah menjadi berpikir dan mencari masalah dalam konteks yang bermakna. Tujuan akhirnya adalah membentuk literasi matematika pada siswa, yaitu kemampuan untuk menggunakan matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, ini referensinya. Baik ya, itu tadi pembahasan kita tentang pembelajaran tematik.